Nih, dari Cupang Siapa lagi? ID. Untuk Hmm. makanan kutir di bulan ke-1 dan kedua dikasih berapa kali sehari? Lah sekali sekali aja udah cukup. Kita kan sekarang tadi Hmm. udah ngomong yang penting secukupnya aja, Pak. Hmm. Kalau takut dia berantem kurang makan ya dikasih daun-daun gitu supaya jangan berantem. Airnya jangan diucek-ucek Hmm. diucek-ucek gitu, Pak. Diucek, diaduk gitu. Ah, jangan kasih makannya santai aja, Pak. Jangan Oh. digoyang-goyang gitu nanti berantem itu, Pak. Santai Oh aja gitu. kasih makan ala kadang. Nah, berantem dia nanti. Hmm. Begitu aja sih. Hmm. Ah, apa lagi Ini siapa? saya lagi Ini milih dari pertanyaan yang sesuai nih. ya, Waduh, banyak yang tidak sesuai nih pertanyaan. Semua pertanyaannya ekor, Pak. 900 pure katanya ya biasa aja dari dulu-dulu ya 900. Dari dulu 900. Kalau Nih, Om, 500 mah udah kenapa biasa. kok burayak umur 1 bulan patah pinggang katanya patah nge-L gitu kayak udang. Oh itu dia makan terlalu banyak makan artemia, dipaksanya terlalu banyak artemia itu Pak. Biasanya seperti Hmm. itu ya. Dari Hmm. Pebiandra ya. Om, kenapa kok Iya. buraya umur 1 bulan buraya saya pada patah pinggang? Karena mereka terlalu paksa makan artemia. Mungkin di sana tidak ada kutu air. Satu nggak ada kutu air. Kedua mungkin Hmm. malas nyari kutu air kali pagi-pagi. Jadi dikasih makan artemia kan efisien tuh. Eh, Digas terus kasih terus gas cor terus terus Artemia. gas terus ya akhirnya artemia itu kan udang. Hmm. Jadi akhirnya ini seperti udang Hmm. akhirnya. Karena Hmm. dia yang dikasih makan tuh ya dari telurnya udang, dari Hmm. dia sekecil gini kasih makan terus ujung-ujungnya dia seperti udang jadinya, Pak. Hmm. Kalau bisa Nah, misal bisa dibuat balik normal bisa kalau seandainya hmm. dia kasih makan artemia terlalu banyak mengakibatkan patah Hmm. pinggang, mau dinormalkan Hmm. kembali bisa. Hmm. Jangan dikasih makan lagi artemianya, dikasih makan kutu air terus saja 1 bulan dia normal, Pak. Hmm. Dia Nah, normal kalau balik. dikasih pelet kan ada tuh yang jual banyak MEM itu loh, yang 200 mikron. Saya belum pernah pakai ya, Hmm. tetapi dulu saya pernah coba dengan pelet udang, Pak. Udang Hmm. memakai pelet udang yang mahal peletnya, saya beli waktu itu bisa Hmm. dia makan, tapi airnya bau Hmm. sekali. Hmm. Airnya Malah merusak bau, ikannya kualitas nggak, air ya. kualitas airnya nggak tahan, Pak. Sebenarnya ya kasih Hmm. makan apa sah-sah saja ya. Menurut saya Hmm. kasih makan apa sah-sah aja ya. Selagi Hmm. bisa dikasih fresh, kita kasih yang fresh. Pelet Hmm. boleh sah-sah aja, tapi jaga kualitas airnya. Kalau nggak dijaga kualitas airnya, takutnya nanti dia kalau makan pelet di bawahnya itu yang jadi masalah, baunya di bawah, Pak. Kita Hmm. nggak bisa kontrol, Pak, di bawahnya. Iya betul. Iya iya. Kita nggak bisa kontrol di bawahnya itu kita nggak nampak karena mungkin ya kita taruh ketapang kelat, akhirnya kita Hmm. kasih pelet kita nggak terkontrol, kita di bawahnya itu bau sekali, kita nggak ganti air Hmm. ujung-ujungnya ikannya tiba-tiba sakit kita nggak tahu juga. Hmm. Makanya kenapa saya suruh kasih makan ala kadarnya supaya Hmm. termakan habis semua, Pak, setiap harinya. Hmm. Hmm. Begitu aja, Pak. Nah, kalau udah kadung sakit nih, kayak pertanyaannya Beta asli Pamulang nih. Kalau buraya kena white spot tuh, jadi udah kadung sakit Pak, satu lubukan. Saya pernah juga tuh ada yang nanya ke saya, Kita lihat satu lihat lubukan dulu. tiba-tiba mati. Kalau di Lubukan, kalau udah Hmm. kena wet spot, kalau di Hmm. umurian dia 2 bulan, kalau Hmm. 1 bulan kayaknya udah bahaya selamat ya, Pak, karena daya tahan tubuhnya nggak ada, Oh, Pak. iya iya iya. Tapi Susah kalau ya. untuk 2 bulan sampai 3 bulan masih bisa ya. Hmm. Kita harus buat pasti mati, Pak, sebagiannya, Pak. Hmm. Karena Kalau masih untuk wet spot, muda, iya. kalau untuk wet spot
Saya rasa kalau untuk umur 2 bulan atau 3 bulan pasti mati, Pak. Walaupun kita obati. Biasanya saya pakai obat biru, pakai obat kuning nggak mempan itu, Pak. Saya rendam pakai air garam aja, Pak. Rendam pakai air garam, kita ambil serokan, kumpuli, rendamkan, hitung 1, 2, 3 naikkan gitu. Nanti sore lakukan lagi 1 hari 2 kali. Jadi nggak selama berhari-hari di air obat itu enggak ya? Enggak, Pak. Saya nggak taruhnya seperti itu. Kalau bisa dikasih air garam yang sederhana aja, jangan terlalu kelat kali, jangan terlalu encer kali, sedang-sedang aja, diambil di serokan, kumpulkan, dihitung, masukkan. Airnya agak banyak lah kita buat, yang penting dia mengandung garam. Diserokan, hitung 1, 2, 3 naikkan. Jadi 1 hari 2 kali, jangan kasih makan sama sekali, sampai 3 hari kita lihat perkembangannya. Kita taruh balik. Kalau bisa pada awalnya taruh di ember dulu supaya mau diserok lagi lebih gampang. Tapi kalau udah sampai 1 bulan kena, biasanya agak rumit ya. Makanya lebih bagus sebelum kena dijaga dulu, Pak. Pola makannya itu dijaga, jangan terlalu banyak sekali, Pak. Oh iya. Ikan ganti air kenapa malah kuncup ya? Ada biasanya ikan yang tiba-tiba karena dia terkejut dengan air baru. Kejut dengan air baru juga bisa kuncup tiba-tiba karena ini kan apalagi dari musim hujan, Pak. Air itu kan kebanyakan kalau musim hujan itu 70% dari air hujan, Pak. Jadi langsung ganti air baru dia terkejut langsung. Baik. Nah ini kalau ini dasinya hilang. 1 lubukan. Ada yang nanya juga nih minggu lalu juga apa kalau nggak salah. 1 lubukan nggak ada dasi, Pak. Ada dari genetikanya, memang dari kecilnya dia lahir udah nggak ada dasi, Pak. Memang dari genetika dia netasnya memang udah nggak ada dasi lagi, Pak. Berarti dari itu indukannya udah nggak bagus. Bukan juga, Pak. Memang dari genetikanya memang udah terjadi, nggak juga. Kadang dikawinkan balik dia bisa ada dasi. Ini kalau buraya nggak ada dasi itu biasanya itu dari genetikanya udah memang cacat, Pak. Tapi kalau tidak ganti jantannya, dia masih bisa. Biasanya berarti dia seperti itu ya pengalaman. Iya. Sama kayak kalau anal kepanjangan. Anal kepanjangan maksudnya? Gondrong. Oh, pelakat. Iya, pelakat. Analnya gondrong. Kadang-kadang ada, kadang enggak. Satu lubukan ada beberapa ekor saja. Iya. Itu normal, Pak. Kalau satu lubukan semua. Nah, kalau memang ada 1 lubukan kan contohnya 1 lubukan ada 200 ekor ikan tuh. Iya. Pasti kadang-kadang ketemu 5 ekor yang gondrong ya, Pak ya? Iya, gondrong. Itu digondrong dikarenakan kita nggak tahu ya. Kita kan 1 pam. Ikan kita kan hanya itu aja, Pak. Nah, jadi kita kadang tercampur dengan satu darah jadi gondrong, Pak. Iya. Nah, kalau halmon itu asal usulnya ya kawinan sedara baru bisa jadi halmon, Pak. Iya. Kalau gondrong itu kan seperti halmon. Iya. Nah, kalau seperti halmon. Tapi halmon itu dari pengalaman saya belajar gini, halmon itu tercipta dari perkawinan silang-silang sedara-sedara bisa jadi halmon, Pak. Ya karena jadi ya ini sah-sah aja lah, Pak. Iya, banyak itu juga ada juga tuh nanya ke saya. Apa aman inbreed, bukannya nanti malah imunitasnya menurun ikan? Kalau di inbreed terlalu sering ikannya lemah, Pak. Iya. Sedarah itu enggak. Berarti gimana menghindari sedarah itu, Pak? Karena kita kan misalnya kita mau keep warna, Pak, dari keturunannya itu. Kalau kita pindah udah nggak sesuai judul soalnya. Oh iya, lupa. Ntar, saya cari pertanyaan lagi. Yang sesuai judul itu nanti bisa dibahas lain waktu. Oh iya. Nah, kasihkan, Pak. Nah.
Aduh, pertanyaannya ekor semua. Ku mau apa? Nih Pak, buat kolam dari Siapa? Muhammad Siapa? Rama Pratama. Muhammad. Buat kolam, lubukan, Bang Joki yang bagus di media apa biar ikan nyaman? Oh, ada yang semen, ada yang terpal. Ini terserah kita, Pak. Itu nggak bisa Hmm. ditentukan. Nah, Hmm. terserah kita mau nyamannya di mana, Pak. Mungkin kalau kita mau Hmm. pakai pakai fiber supaya nanti kita pindah bisa angkat-angkat. Itu aja, Pak. Sebenarnya nggak ada Hmm. hubungannya dengan nyaman atau tidak, Pak. Yang penting atasnya Hmm. ditutup, Pak. Tutup total. Tutup, ya Digentengin tutup apa aja, Pak. maksudnya ditutup? Tutup. Oh Nah, ya. maksudnya kita mau pakai terpal, mau pakai kolam apapun, atasnya Hmm. mesti ditutup, Pak. Hmm. Itu yang buat dia nyaman, Pak. Bukan Iya. bukan medianya, bukan tempatnya, Hmm. tapi dia harus Hmm. ditutup, Pak. Kalau nggak Hmm. tutup, takutnya nanti perubahan cuaca dia sakit, Pak. Oh, makanya di foto-fotonya Pak Joki tuh kendi-kendinya suka tutup semua ya? Ya kalau nggak tutup ya pasti perubahan cuaca mungkin nggak ikannya Hmm. nggak tahan, Pak. Hmm. Hmm. Siapa subuh Kenapa? pertanyaan gitu nggak ngerti sih, Pak. Ini aja nih saya pilihin pertanyaannya Pak. Betalox kalau pakai pembesaran tidak pakai ketapang mempengaruhi nggak? Pasti, Pak. Hmm. Airnya itu ketapang tuh dia sedikit banyaknya dia menetralkan, Pak. Hmm. Kalau dia nggak pakai ketapang pasti dia mudah sakit, Pak. Hmm. Itu sedikitnya ketapang itu kan dia ada ibaratnya dia ada mengandung ya obat lah termasuk dikeringkan termasuk dia ada obatnya gitu, Pak. Jadi dia airnya nggak Hmm. bisa gampang keruh, nggak gampang keruh, Pak. Iya. Bentar, saya juga udah nyari nih. Ini mau jawab nggak? Apa nih? Selain gen, pakan untuk kuatin form apa? Apa tuh POM? Saya nggak ngerti POM, Pak. Eh, atau Selain gen, dibalik pertanyaannya. Untuk mempertahankan bentuk ikan yang bagus, pakan apa yang harus dihindari? selain genetika, pakan Mm-mm. untuk kuat POM. Oh, Iya, POM misalnya kita punya ikan udah bentuknya seperti ini, iya. mau Mempertahankan itu dipertahankan, formnya tuh, iya. ya jentik, Pak. Harus jentik itu. Wajib, Pak. Hmm. Wajib jentik, Pak. Kutu air boleh, Mm-mm. jentik boleh. Hmm. Tuh, biasanya itu, Pak. Hmm. Gitu aja, Pak. Iya. Pak Banyak Joki rencana hati-hati ekor banget nih. nih milih pertanyaan nih malam ini. Enggak, soalnya kan ini viewernya udah mulai turun karena mereka udah Eh, bosen nih. Soalnya nungguin ekor. Kalau nunggu ekor nanti langsung 2.000, Pak. Tidak usah lah, Pak. Saya lebih bagus 500 saja nggak apa-apa lah, udah cukup lah. Ini Iya, iya. viewernya 800 orang gitu, udah cukup. Eh, Kalau nanti eh. di ekor jadi 1.000 lebih, nanti orang terlalu banyak pinter, nanti ikannya joki jadi murah. Cara mengolah dari manen yang ke. Saya jawab ya, Cara. cara mengolah Hmm. ketapang versi Pak Joki, saya nggak pernah pakai olah-olah. Dari pohonnya Hmm. jatuh, ambil yang paling Hmm. bagus, yang paling tua, Hmm. dijemur, pakai langsung nggak ada pakai cuci-cuci. Gitu aja. Hmm. Alami lebih oke. Nggak Hmm. perlu terlalu detail sekali dengan ikan-ikan cupang. Karena ikan cupang ini ya mesti ada sedikit kotor-kotor gitu. Oh gitu. Oh jadi kan, ya kan biasanya ada yang diolah, Nggak dicuci perlu, Pak. dulu, dikasih itu nggak perlu ya, langsung aja bles Nggak gitu perlu. ya. Dari pohonnya, ambil yang paling Hmm. tua, dijemur Hmm. kering, langsung masukkan aman, Pak. Hmm. Oh tapi harus tetap dijemur ya sampai kering. Wajib, Pak. Wajib. Hmm. Iya. Saya pilih lagi pertanyaannya yang tidak ada ekornya.
Nggak ada ekornya ya, boleh. Susah, Nanti susah. sebentar lagi udah turun dari 700, sebentar tengok. Dia udah bosen orang tuh. Udah bos. Ini aja nih, pembersihan kutu air. Ini juga nih Pak, banyak nih yang ngeluh. Gimana cara bersihin kutu air sama jentik buat ngasih ke ikan. Oh, sebenarnya ini pertanyaan yang sangat mudah, nggak perlu di apa, orang udah para pasti bisa paham sendiri ya, tapi saya jawab. Hmm. Hmm. Untuk pembersihan kutu air gimana Pak? Hmm. Pembersihan kutu air kan biasanya begitu tuh. Eh, ada serokan yang tanpa Hmm. tembus, yang tanpa Iya, tembus. Terus iya, itu ada serokan yang tembus, iya. jaring-jaring. Halus Ya ya. pasti yang atas jaringnya kasar, yang nomor dua Hmm. jaringnya jangan terlalu kasar, bawahnya yang nggak tembus aja, tiga tertaruhkan aja aman kan? Hmm. Bener. Kita buat 3 lapis tuh contoh, atau 2 lapis juga boleh. Yang Hmm. bawahnya itu serokan kutu air, artemia. Ya. Terus atasnya pakai serokan jaring. Hmm. Dia tuangkan aja semuanya di serokan jaring kan, dia terjatuh di serokan artemia itu kan terkumpul kutu airnya Pak. Hmm. Nah, baru kita Iya. taruhkan di ember, nanti sebentar lagi kan dia naik ke atas tuh Pak. Hmm. Yang hidup naikkan ke atas, ya udah kita pilih kotoran-kotorannya pakai serokan kecil gitu, itu aja kan udah beres. Hmm. Hmm. Itu saja. Itu simpel. Berarti jentik sama ya. Sama aja Pak. Sama. Sebenarnya yang ditanya itu yang lebih penting, lebih bagus. Eh, Ekor nggak ada ya, ekor ya. ekor nggak ada. Pemakaian air ketapang apa harus pekat? Oh, tergantung ikan Pak. Kalau di Hmm. ikan multi lebih bagus dipekatkan Hmm. Pak, di multi Pak. Hmm. Berarti dia berpengaruh ke warna ketapang itu. Enggak, dia kalau di multi itu kan ikannya kan Hmm. kita mau tegaskan warnanya Pak, supaya lebih, Hmm. kalau ketapang biasanya negaskan dia di ketapang tuh, di multi dia cepat naik warnanya Pak. Dia Hmm. warna-warna strong-strongnya tuh lebih cepat naik. Hmm. Nengok Hmm. ikannya juga Pak. Kalau memang WS, wet scale, itu wajib Hmm. yang bening Pak, extra joss warnanya Pak. Oh, oh iya, oke oke oke. Yang Dicatat ya. yang kalau yang wet scale Iya iya. itu jangan pakai ketapang kental Pak. Nanti Hmm. sisik-sisiknya tuh cepat, yang clear itu dia bisa menghitam Pak kadang. Oh, termasuk blue rim tuh ya, jangan ya. Iya bener Pak, bener Pak. Apalagi Hmm. blue rim Pak, kadang dia bisa ngeblok Hmm. Pak. Iya, Dicatat tuh Pak. iya, catat udah. Saya Nah, kemarin habis pemijahan ini, hmm. wah apa terus, patah ekor bisa diobati. Mana Udah patahnya ya tadi, gitu. udah Itu, tadi, oh iya ya. udah jelasin tadi. Bisa. Tony Kosasi kawan saya jawab di kawan lama nih. Hmm. 2 hari Hmm. ton sampai 3 hari penggantian air ton. Hmm. Lebih bagus paling lama 3 hari. Hmm. Ya jangan banyak ketapang kalau buat berurim. Kalau kutil bisa disembuhkan, nggak bisa lagi, itu genetika. Hmm. Pak Joki Gromika, aduh banyak kali yang nanya, cek gimana yang satu Nah, ini ini aja nih, kurang. saya pilihin nih, cong beta nih. Permukaan Cong. air di lubungan saya kadang suka berlendir. Itu kenapa ya? Itu Pernah nggak kejadian? gara-gara ketapangnya terlalu muda dan tidak kering Pak ketapangnya. Itu bahaya nggak? Biasanya terjadi permukaan air di lubungan saya kadang-kadang suka berlendir, itu gara-gara apa? Ketapangnya kurang tua dan kurang Hmm. dijemur bisa, dan daunnya terlalu muda juga bisa. Cara Hmm. menaikkan lendirnya adalah dengan koran Pak, seperti kemarin saya bilang, koran Oh dilebur, iya, dicatat. iya. Ini banyak yang nggak tahu nih cara ngangkat Nah, lendir ke ketapang. nah, ini kalau orang yang dari udah nggak lihat lagi rugi nih. Rugi nih. Ini
Itu kan airnya berlendir tuh dari cong Mm-mm. siapa? Cong beta ya tadi ya. Iya, Cong Beta. Dia airnya berlendir tuh. Mm-mm. Jadi kita ambil koran, koran, Mm-mm. kita letakkan di atasnya aja korannya, jangan ditenggelamkan ya. Di Mm-mm. dasar air aja korannya, terus diginikan aja supaya dia merata. Pelan-pelan Mm-mm. tarik, otomatis lendirnya lengket di korannya, Pak. Mm. Paham ya? Mm. Tapi jangan koran bekas gorengan ya, koran baru. Ya nggak boleh lah. Kalau bang gorengan ini mana sih? Pokoknya korannya sesuai lebar, sesuai yang kita ingin ambil minyaknya, dilepaskan, terus ditaruhkan di dasar airnya, diratakan pelan-pelan, jangan sampai dia tenggelam. Udah diratakan Mm. di dasar airnya, pelan-pelan ditarik. Mm. Nanti lendirnya otomatis ikut di koran. Mm. Gitu caranya. Ya, Yang biar nggak dengerin orangnya nanti rugi. kalau dia ekor-ekor nanti naik lagi 1.000. Nanti Aku lebih nih bagus gini aja, Betarok. Pak. Iya, Betarok nih, Betarok. Pakai secang sebagai pengganti ketapang bisa nggak? Lagi Atau populer secang itu nih apa, Pak, Pak? secang nih Pak. Saya nggak paham loh, Pak, secang, Pak. Iya nggak, saya juga belum pernah nyoba sih. Secang itu gimana, Pak? Kayu dia Pak, kayu kering Oh, saya gitu. kurang. Belum Kalau ini pernah berarti. untuk beta rock ya, sorry saya nggak paham Hmm, secang ya. Sekarang saya ini hmm, pemainnya pemain apa? Pemain ketapang. pemain lama, Pak. Nggak ngerti yang canggih. Tapi lebih bagus ya, kalau memang mau dicoba sih boleh aja sih. Kalau memang bagus ya Hmm, dilanjutkan, kalau nggak bagus ya jangan gitu. ya, ya. Kalau saya sih tetap ketapang sih. Iya. Saketi Betavis nih. Wah, saketinya saketi Banten nih, deket kampung saya. Cara Wih, pemulihan ekor yang rusak saat dilubuhkan bagaimana? maksudnya rusaknya gimana ya? Berantem dia kan, terus pas diangkat, wah rusak tuh Kalau pas masih kecil selamat, Mbak. dibotolin. Kalau kalau masih Hmm, kecil selamat. Kalau dia hmm, udah terlalu besar, udah 3 bulan setengah agak sulitnya. Dia hmm, pasti ada bengkok, Pak. Kalau dia masih sebulan, hmm, masih 2 bulan, selamat, Pak. hmm, hmm. Selamat. Dia nggak bisa 100% sembuh berarti kalau udah 4 bulan 3 bulan ya. Oh, nggak bisa, Pak. Dia pasti ada Nggak bisa. nggak, dia cacat permanen udah, Pak. Kalau Hmm, masih kecil itu kan tulang-tulangnya masih lembek tuh, Pak. Jadi kalau iya, terputus tulangannya dia bisa tumbuh baru, Pak. iya. Ya, lanjut. Lanjut. Hmm. Buraya ini nggak sesuai judul. Enggak, Yang makanya saya yang sesuai milih judul. pertanyaannya yang di kolom pertanyaan nih, Pak. Nanti Hmm, nextnya ini kan kita gini nih. Nanti ke depannya kita naikkan tahapnya lagi. Ini kan sortir. Baru nanti cara buat iya. ekor yang lebar dan nggak Setampah permanen. lebarnya. Tanpa lebarnya. Yang gimana ya? Permanen dan tidak bisa lagi Hmm. dia ngede tapi ngece semua. Waduh rame nih kalau bisa 8 jam. Ini Pak, dari It Is Beta. Ikan saya ada yang umur 3,5 bulan, ngedoknya sebelah. Itu faktor pakan apa genetik? Saya tambahin tuh. Ikan Genetik. saya umur 3,5. Maksudnya dia umur 3,5-nya dilubuhkan ya? Atau sudah Ya kita ditaruhkan anggap di dilubuhkan. apa? Kita anggap aja dilubuhkan mungkin ya maksudnya. Kalau dilubuhkan saya nggak pernah nampak sebegitu detailnya soalnya. Hmm. Setelah diangkat baru kelihatan dong. Kalau dilubuhkan kan nggak nampak tuh. Nah, nah, itu Biasanya berarti kalau untuk 3 bulan setengah sudah diangkat ke soliter, ngedoknya hmm, sebelah, itu kadang biasanya masuk makanan kotoran di insangnya bisa satu. hmm, Kedua dia memang dari kecilnya sudah dari dulu kecilnya cacat juga bisa. Kalau hmm, seandainya dari besar udah besar dia baru waktu dia dinaikkan ke soliter insangnya ngedoknya bagus tiba-tiba jadi tutup itu berarti salah salah dimakan ada makanan masuk. hmm.
Tapi kalau memang ada juga dari kecil udah kayak gitu, cuma kita nggak perhatikan, Pak. Iya. Nah, itu bisa aja dari faktor dari kecil sudah ada, dan Mm-mm. ada yang sudah dinaikkan ke soliter, ternyata pertamanya bagus, tiba-tiba dia satu gini, berarti dia udah kena, Pak, masuk ke insang, Pak, Mm. kotorannya. Itu Mm-mm. caranya cuman biasanya kalau cara yang seperti itu diganti air aja, tiap hari ganti aja airnya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Diganti terus airnya gitu. Makannya kasih sedikit Iya. aja gitu kan. Iya, biasanya baru Mm-mm. bisa nengok balik lagi gitu. Biasanya seperti itu ya. Mm-mm. Mm. Oke. Dari Betalog nih, butuh sinar matahari nggak Pak kalau burayak itu? Buat Nggak perkembangan perlu, Pak. maksudnya, pertumbuhan. Nggak Oh nggak perlu, perlu. nggak perlu. Nggak perlu. Hmm. Standar aja, malahan saya suruh tutup kok. Ngapain sinar Oh matahari iya lagi? bener juga. Berapa bulan ya? Cepet yang ini aja nih Pak. Sasa Flash Bedil Beta. Kalau lu bukan 90% female, apakah karena faktor air Nggak Pak? ada hubungannya dengan air yang Nggak ada. lewat jantan betinanya. Sebenarnya gini, Hmm. dari saya pembelajaran dari saya belajar, Hmm. sebenarnya setiap ikan itu bertelur. Ini lagi nyuri-nyuri makan nih kayaknya ya. Iya bener, kok tahu Pak? Oh jago juga Pak. Iya, saya ada ilmu sedikit ya, masalah makan makanan. Kan gini nih, kembali ke laptop. Nggak ada hubungannya ya dengan lu bukan 9% female, apakah karena air, Pak Joki, nggak ada hubungan dengan air. Sebenarnya begini, kalau di ikan-ikan ini, dia dilahirkan pasti ada jantan betinanya. Karena tukang nanyanya lagi makan. Ada pengawas masuk tadi. Ada pengawas. Oh ya, dia makan sayang nanti sakit perut gitu. Oke, jadi kan Hmm. sebenarnya ini ikan ini dia lahir, Hmm. dia bertelur, dia ada jantan dan betina. Hmm. Kenapa dari jaksa plus deal beta, kenapa Hmm. 90% female? Karena Iya. genetika jantannya lemah, mati Pak semua Pak. Hmm. Biasanya pemikiran saya seperti itu. Hmm. Setiap ikan itu pasti bertelur tuh pasti ada jantan dan betina. Dan ada orang Iya. ngomong, ada pakai obat, diteteskan dia Hmm. jantan semua. Saya nggak ngerti ya kayak Hmm. gitu Pak. Hmm. Saya kan bermainnya selalu dialami Pak. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya alami itu, kalau Hmm. memang dia setiap ikan tuh dia netas mengeluarkan telur, pasti ada telur jantan dan telur betina. Kenapa female-nya lebih banyak? Karena telur jantannya lemah. Kenapa jantan lebih Hmm. banyak? Karena telur betinanya lemah. Segitu aja Pak sebenarnya. Hmm. Tetap aja ada jantan betina, cuman mana yang lebih lemah dia Hmm. mati Pak. Oh iya. Ini dari Farid Firdaus. Penjelasan pembesaran di botol. Iya, misalnya dia nggak ada tempat nih Pak. Banyak juga sih saya ketemu teman. Nggak ada tempat, pengen besarin di botol. Bisa airnya sering ganti Pak. Sering Hmm. diganti, tapi kelemahannya adalah dia nggak bisa narik di ekor Pak. Oh. Jadi bukan Di, yang berpengaruh tuh ke ekornya, bukan ke panjang badannya ya? Nggak, Pak. Kalau Hmm. ditaruh di tempat yang kecil juga bisa, tapi sering ganti air. Sering aja ganti, Pak. Hmm. Setiap hari ganti, Pak. Paling sedikit sih ganti Hmm. setengah. Setiap hari Ya. ganti setengah, gitu. Paling sedikit. Kalau bisa setiap hari Hmm. ganti aja. Jadi dia bisa besar, Hmm. tapi dia nggak narik di sirip-siripnya, Pak. Hmm. Karena kenapa dia nggak narik di sirip? Dia cuma di situ doang, di situ aja gerakannya. Tapi kalau Hmm. kita kasih dia Hmm. soliter yang seperti soliter kontes, dia bisa ada sentakan 2 kali, Pak. Hmm. Dia sep dua kali. Hmm. Jadi bisa gini. Kalau di Hmm. soliter, dimanapun bisa dibesari. Macam contohnya mereka yang di Thailand itu, Pak. Di Thailand itu kan taruh di
botol mention. Iya. Memang Dia kan kerjanya kecil banget efisien, Pak. tuh. Hmm. Botol mention yang lepes itu, Pak. Iya. Nah, mereka kan masing-masing orang lah, Pak. Orang tuh nggak bermain bermain warna, Pak. Hmm. Hmm. Makanya mereka seperti itu, Pak. Hmm. Memang pomnya bisa narik, Iya. pasti dapat, tapi nggak sebagus yang perawatannya di akuarium yang lebih besar. Hmm. Nggak maksimal pasti, Pak. Macam taruh di botol mention itu memang oke, cara kerjanya Hmm. efisien, tapi lihat permainan kita mau di mananya. Kalau saya kan mainnya lebih condongnya di ekornya tuh. Iya. Nah, tapi kalau saya bermain condongnya di ekornya itu saya harus memakai akuarium yang lebih besar, ganti air 2 hari sekali. Jadi Hmm. kita terus pacu dia supaya dia bisa gini, Pak, nyentak gini. Iya. Nah, jadi kalau memang di botol mention, walaupun kita ganti air setiap hari pun, dia nggak bisa narik kenceng, Pak. Hmm. Apalagi mereka rapatkan botolnya itu sama-sama, terus dia kan tiap hari ngedok ngedok, terus kan dia letih, Pak. Ngedok terus, iya. Nah, dia ngedok terus dia letih, pasti dia lama-lama seakan-akan dia udah malas lagi gerak, Pak. Hmm. Cuma gini aja udah gini dia Udah, iya, udah iya. nggak mau narik gitu. Oh, memang Hmm. bisa, ekornya bisa bagus, tapi Hmm. udah pasti kalah, Pak, dengan aku pakai soliter besar, Pak. Hmm. Hmm. Nah, ini soliternya ukuran berapa yang ideal? Kalau saya sih mau buat buat proporsional ikan tuh ya di standar standar kontes ya, Pak. 20 15 20 lah, oke lah. 15, 15, 20. Untuk kontes, Pak. Oh iya. Kita ya untuk kontes atau yang di 2 sekarang yang liter. musim plastik yang paling besar tuh apa, botol plastik ya. 4 liter, 4 liter. Itu saya kurang tahu besarnya, cuman yang paling Hmm. gede dan yang paling gede itu Iya, udah iya. bisa, Pak. 4 liter. Iya, iya, iya. Hmm. Ini dari Kalau Kuaci, I-nya banyak banget nih. Tinggi air ikan untuk burayak yang cocok berapa? Apa nanti beda lihat misalnya? burayanya Hmm. Oh iya. lihat burayanya Nambahnya umur berapa? berapa. Hmm. Tinggi air ikan untuk buraya yang cocok, burayanya umur berapa, Pak, pertanyaannya. Misalnya yang kita ambil lah kayak seperti penjelasan Pak Jok itu yang setipis kertas. Berarti kan kira-kira 5 senti ya lah ya. Misalnya dari 5 senti. Nambahnya tiap berapa senti tuh? Tiap umur berapa? Nambahnya masih gini, kalau masalah mau nambah air ya misalnya kan setipik kertas Mm-mm. pertamanya. Iya, Kalau mau nambah airnya kita sesuai dengan lihat aja. Sekarang cuaca, seandainya kalau cuaca lagi musim panas, pasti airnya cepat mm-mm. menguap kan. Betul, menguap. Ya sering kita ganti airnya. Hmm. Tambah airnya sedikit-sedikit aja, Pak. Hmm. Pakai aqua itu aser gitu. Nanti 2 hari Mm-mm. tambah lagi. Kalau udah makin besar kita kita naikkan airnya semakin tinggi. Itu sesuai dengan uh, tubuh ikan lah, Pak, atau perkembangan ikannya, Pak. Hmm. Mm-mm. 2 senti, misalnya dia bertambah besar gitu. Dua Kita tambah bisa, ketinggiannya. bisa. Mm-mm, Yang 2 penting dia udah sentian bisa ya. gerak-gerak. Kalau dia bisa udah Iya. gerak-gerak lari, udah boleh naikkan, Pak, airnya, Pak. Mm-mm. Kita piling-piling aja, Pak. Kita piling sendiri. Iya, iya, iya. Gitu. Mm-mm. Lanjut. Bentar. Waduh, pertanyaannya genetik semua. Pak, selama proses grooming di ember, ini boleh nih, Hmm. langga dot Nah. ib. Hmm. Mana? Mana tadi? Yang di ember itu. Oh, hilang tadi. Wah, naik deh ya. Nah. Nih, ini aja nih Pak. Om, cara merawat indukan yang makan telur dari 93 Betavi. Sekarang gini, indukan apa? Jantan dan betinanya nih. Oh, saya nggak pernah kejadian betina makan telur. Ada ya? Ada jantan makan telur juga ada. Orang yang piara makan telur juga ada. Makan dimsum nih Pak adanya.
Iya, iya. Nah, itu bisa nggak tuh? Apa dibuang aja itu indukannya? Cara merawat indukan yang makan telur, Hmm. indukan maksudnya perempuannya tuh. Eh, kalau saya pernah Oh, kejadian berarti kalau kalau indukan berarti betina male ya. jantan. Kalau saya biasanya jantan. Kalau saya ya. Ini indukan berarti jantan betina, Pak. Kalau saya Indukan rasa berarti ini betina ya. jantan. Anggap betina lah. Kita ikut Pak Joki. Betina. Iya. Kalau jantan sama betina sama sama dengan sama aja sebenarnya, Pak. Nah. Cara merawat itu nggak perlu dirawat lagi, Hmm. Pak. Hmm. Sekarang gini, seandainya indukan ini mau jantan atau betina, oke lah kita bilang jantan dan betina Hmm. aja sama, Hmm. penjelasannya sama. Hmm. Betina dan jantan itu dia punya insting. Hmm. Dia tahu kalau telurnya itu busuk dan telurnya itu anak-anakannya cacat. Dia tahu. Kalau No. seandainya telur itu Kayak, akan bakalan busuk, dia akan makan hmm. habis, Pak. Oh. Kayak buaya ya. Nah, seperti itu kira-kira satu Hmm. alternatifnya. Kedua, memang Hmm. jantan tuh memang suka makan telur. Hmm. Memang Iya, iya. sebenarnya ini tidak sesuai dengan judul, tapi kita jawab aja Oh, nggak apa-apa. tetap nggak sesuai ya? Sesuai, Pak. Kan merawat. Ini merawat indukan, ini saya merawat anakan, Pak, bukan indukan. Tapi nggak apa-apa, Iya, biar iya. ada yang bisa dibicarakan. Iya. Ini cara merawat indukan yang makan telur, itu telur jantan dan betina, itu sebenarnya mereka punya insting tuh, Pak. Kalau dia tahu Hmm. telurnya itu udah bakalan busuk atau bakalan cacat anaknya, dia makan tuh, Pak, pasti, Hmm. Pak. Hmm. Keduanya memang dasarnya dia suka makan telur. Hmm. Kalau memang mau dicoba sekali lagi, kawinkan dengan jantan yang lain atau indukan yang lain. Kalau makan telur lagi, baiknya memang bangsa makan telur punya, Pak. Hmm. Harus Berarti itu udah diganti nggak bisa dipakai jantannya. tuh. Kalau kedua kali dia kayak gitu, memang nggak bisa dipakai. Dan kalau memang kita merasa jantan atau betinanya itu bagus, kita mau Hmm. mempertahankan ambil telurnya, masih ada caranya lagi, Pak. Hmm. Walaupun dia makan telur, tapi kita harus nunggu dia, Pak. Harus kita tunggu waktu Hmm. dia kita kawinkan di soliter. Jadi kita lihat nampak dia itu lagi kawin, Pak. Hmm. Nah, kita lihat posisinya. Setelah dia ngumpul telurnya baru dimakan atau setelah telurnya dia kutip dia langsung makan. Kalau dia langsung telurnya jatuh ke bawah langsung dimakan ya nggak selamat lagi, Pak. Kalau memang dia masih taruh ke buinya setelah dia Hmm. kawin, dia taruhnya ke buinya, udah disusunnya, baru pelan-pelan Hmm. dimakannya bisa diselamatkan, Pak, telurnya. Hmm. Karena pas kebetulan memang mungkin kita perlu dengan genetika ikan tersebut bisa diakali, Pak. Tapi Hmm. itu nggak sesuai dengan judul, jangan dibahas dulu. Jangan dibahas. Harusnya grooming masuk, Pak. Grooming mana? Grooming Nah, ikan udah di soliter. Kan dewasa. untuk pemberian pakan di ember atau soliter yang baik Yang 3 baik. kali. Satu hari sekali aja, Pak. Ngapain habis banyak-banyak Hmm. makanan, Pak? Oh, iya. Satu hari sekali saja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Sedang-sedang aja, Hmm. satu hari sekali ganti air 2-3 hari maksimal. Hmm. Sampai dia lihat 3 minggu, lihat dia udah besar, boleh naik soliter. Hmm. Gitu. Iya. Terus grooming gimana? Tadi ada yang nanya tuh. Mana tadi? Spirulina hidup bisa dibaburai, boleh. Untuk Sparta dude, boleh. Hmm. Spirulina hidup, boleh. Groom di Nih. ember perlu dijantur enggak? Kalau seandainya embernya 2-3 bisa dijantur. Kalau ember macam saya punya ribuan, kayak mana mau jantur Hmm. gitu. Gak selesai-selesai. Jadi boleh dijantur. Hmm. Kalau ikannya memang spesial. Iya. Pilih dari ember-ember yang ada.
pilih yang Hmm. terbaiknya di jantur Hmm. supaya nanti Hmm. naik ke soliter ikannya langsung nampaknya indah. Ikan nampaknya Hmm. sudah enak dilihat. Iya. Tapi di ember-ember itu sudah disortir yang terbaik. Kalau untuk Hmm. semua ember di jantur semua yang nggak cukup botolnya, Pak. Hmm. Betul. Berarti cara sortir masuk gak nih ke judul ini? Boleh? Boleh? Nah, cara sortir. Gimana cara menyortir? Nah, untuk pemberian pakan di ember atau soliter yang baik Oh, udah itu ini. tadi udah. Udah. Ini pertanyaan dari saya. Cara Oh iya boleh. sortir. Mm-mm. Sortirnya gimana? Sortir kan Sortirnya gimana, Pak? dari lubukan. Lubukan naik ke Nah, botol. Dari botol sortir nah, lagi ke ember. nah. Nah, itu caranya gimana tuh sortirnya tuh? Di ember itu, Dari di lubukan ember kan, tuh. ya dari lubukan pertama. Kan Pak Joki banyak banget itu tuh. Nah, iya dari lubukan Naikin. kita lihat, nah ini botol. Terus Ya, tuh dari semua botol tuh satu kira-kira, lubukan. enggak lah, lubuk itu kan nggak bisa diangkat semua, Pak. Iya. Misalnya nih di barisan ini ada 10, ada Mm-mm. 50, kita bilang 10 kolam tuh. Iya. Ini hari pertama, nanti besoknya hari kolom sana, besoknya kolom sana kan. Jadi kita anggap Oh iya. hari ini kolom 10. Mm-mm. Kolom 10 ini kita ambil aja yang terbaiknya dulu, Pak. Karena kan gini nih, Mm. kalau satu lubukan ikan, dia pasti ada Mm-mm. terbaiknya paling nampaknya 5 atau 6 dulu tuh contoh, kita ambil dulu. Setelah Mm-mm. itu naik, pasti Mm-mm. nanti ada raja yang baru, Pak. Iya. Nah, jadi kita ambil kolom satu kita ambil yang terbaik, sampai kolom 10 Mm-mm. kita ambil aja yang terbaik. Nanti Mm-mm. di dalam kolam yang kita ambil itu yang terbaik kan pasti nanti ada timbul lagi raja-rajanya, Pak. Itu setelah Iya. seminggu kemudian baru kita balik. Setelah seminggu Hmm. kemudian kita baru balik ke kolam yang tadi, Pak. Hmm. Nggak bisa langsung ambil semua, Pak. Kita ambil aja yang terbaik. Iya. Nah, turun dari Ambil. botol. Berarti yang dipilih Nah, adalah kan ada grade-grade-nya tuh, Pak. yang Bapak menurut Bapak, Hmm. yang menurut Pak Ajis itu dia, oh ini wow nih warnanya strong nih, taruh di Mm-mm. ember gitu. Hmm. Berarti yang lain tidak perlu difokuskan lagi. Langsung bisa Boleh langsung jual. difokuskan, tapi Mm-mm. itu kan kalau mau ditaruh di ember semua pembagiannya ada, Pak. Ini ember yang khusus cantik Mm-mm. nih. Mm-mm. Ini ember yang khusus nomor 2 pilihan nih. Mm-mm. Ini ember yang khusus nomor 3 pilihan begitu, Pak. Iya. Oh. Jadi yang paling bagus pasti kan kita lebih perhatiin, Pak. Iya. Mhm. Oke. Berarti kalau paling bagus itu dari sisi form maupun warna. Gitu ya, Pak? Ya pasti, ya benar. Iya. Iya, iya, Kita iya. kan lebih paham ikan kita sendiri. Kita udah Hmm. naikkan dari naikkan di botol, kita lihat pasti dengan di botol aja kita lihat seperti gini aja kita udah nampak, oh ini ada Hmm. karakternya nih. Nah, kita pindah ke tempat Hmm. ember yang bagus tuh. Hmm. Iya. Kadang kita bingung nih, Pak. Kalau ikan bagus, kan kita pisahin. Akhirnya kita tidak jual. Sayang. Karena ikan bagus itu kan jarang ada, Pak. Iya. Jadi dipisahin untuk dijual atau dipisahin untuk di-keep? Kalau saya sih Galau. lihat, kalau saya sih lihat keadaan peternakan, keadaan farm kita ya. Hmm. Kalau farm Hmm. kita lagi perlu penjantan ya jangan jual dong. Hmm. Oh iya, baik. Kalau kalau lagi perlu penjantan ya kita keep. Kalau memang Hmm. penjantannya lagi full bolehlah gitu kita jual dengan Hmm. harga yang lebih lumayan gitu. Hmm. Itu sih. Cepat apa air Ini lubukan ganti berapa lama? Kalau air lubukan dari Dodi Duson yang Doni ada Duson. kemarin ada belikan saya nih. Oh iya. Dia ada belikan saya kemarin satu. Hmm. Ya, kepada Bapak Dodi Duson ya, air lubukan ganti berapa lama? Berapa lama tergantung ya. Biasanya kalau Hmm. dari lihat kalau memang dia merasa udah jenuh kali ya boleh ganti. Hmm. Nggak mesti tergantung berapa lama, tapi standarnya kalau dari lubukan 1 bulan baru masuk ke lubukan dia 1 bulan, biasanya Hmm. standarnya kalau kita kasih makannya
stabil-stabil aja ya 3 minggu ganti Hmm. Oh, 3 minggu. atau 2 bulan kan 2 bulan Hmm. 2 minggu ganti, lihat keadaan Iya, kualitas airnya gitu. iya. Kadang kalau saya pernah juga tuh Pak, ganti air setelah sebulan lebih dikit lah. Itu pada Heeh. tidak aktif Pak, di dasar. Dia langsung dia terkejut kan. Iya, itu lama itu. Itu airnya Pak, Hmm. airnya nggak stabil Pak. Ada kadang Hmm. kita ganti langsung nih insangnya buka mati semua Pak. Oh, belum pernah. Oh, itu bisa juga kejadian gitu. Sering Pak, kami sering. Oh. Airnya itu nggak ada oksigen Pak. Hmm. Itu kebanyakan kejadiannya Hmm. air yang di stok air itu kosong semua. Hmm. Tiba-tiba masuk air baru, Hmm. karena kita juga perlu ganti air, kita langsung paksa Pak, tanpa dinginapi 1 malam, langsung Hmm. dipakai. Itu oksigennya masih belum ada Pak, langsung terbuka ini semuanya Pak. Oh. Berarti sebetulnya dikasih aerator itu solusinya ya? Kalau bisa dia 1 malaman Pak, Hmm. setengah hari atau di aeratori gitu. Hmm. Kadang-kadang kalau nggak di aeratori dia buka insang semua, buka semua. Iya, iya, iya. Tapi itu kalau Udah udah buka mati Pak, insang itu nggak, oh mati langsung. udah Saya mau nanya pasti apa mati cacat Pak. permanen? Udah nggak bisa lagi Pak, kena stroke udah Pak. Udah. Langsung game Pak. Langsung game. Udah baca yasinan aja udah itu ya. Udah pasti Pak, udah ketemu Tuhan ya Pak. Udah ketemu Tuhan. Eh, Ini kalau pembahasan hari ini simpel-simpel aja. Nanti besoknya iya, kalau memang mau lanjuti. Pasti saya tahu pasti nggak rame-rame banget. Karena memang ini memang iya. ya sederhana aja. Nggak ada yang lebih. Gitu. Nanti kalau mau Tapi rame-ramenya hmm, di ekor pasti rame. pasti. Tapi ini kan sebetulnya banyak yang berguna juga. Dari tadi banyak loh yang saya nggak tahu. Mungkin teman-teman banyak juga yang nggak tahu. Pasti orang yang udah tutup pun nggak tahu nih. Orang yang udah nggak lihat lagi udah nggak Udah tahu. nggak lihat lagi ya. Umur 4 hari sampai 1 bulan kasih pakan apa? Itu Hmm, air. hmm. Ini Besoknya ekor pertanyaan. katanya. Hmm, ya. Ini pertanyaannya udah sama semua nih Pak. Berarti udah pada tahu Udah semua nih mulai Pak. di pengadaan air. Udah semua sama. Jadi udah Iya. boleh kita udah boleh tidur. Hmm. Udah berapa Kita lama nih, tuh Pak? udah hampir 2 jam. Oke, kita udah boleh selesai Mm-mm. lah ya. Iya, Nanti berarti penutup nih Pak. Apa nih Pak? Bonus maunya dari itu Bapak. nggak ada Bonus bonus lah. ilmu. Bonus ilmu, bonus Itu ilmu. ilmunya dari tadi udah dikasih semua kok. Jadi nggak ada bonus lagi, semua udah bonus itu ya. Udah ku bonus sih semua. Tapi sebenarnya begini, Hmm. dari semua cerita-cerita kita dari tadi, Hmm. uh, intinya adalah membesarkan ikan itu jangan terlalu terburu-buru. Hmm. Jangan terlalu terburu-buru karena kita ini jualan ikan hias yang Iya, berbadan sedang, bukan iya, berjualan ikan lele ataupun gurame. iya. Atau gurame. Jadi pembesarannya sedang-sedang aja, makannya jangan terlalu dikencengi. Hmm. Ala kadarnya aja. Yang penting dia ada Hmm. makan. Kalau takut mukul, kita kasih daun-daunan atau apa supaya dia ada Hmm. mukul. Seperti yang Hmm. tadi saya bilang tadi, dari umur sebulan sampai 2 bulan nggak sekutu air kalau bisa. Hmm. Campur jentik boleh, dari 2 ke 3 Iya. block worm. Dia campur jentik Hmm. boleh. Kalau kasut, jika terpaksa. Hmm. Nanti Oke. kalau ada yang lain lagi, kita cari yang supaya bisa rame-ramenya nanti. Kalau ekor puasa masih tahun 2005, 2025 mungkin. 2015, 2025. 2025. Sebenarnya ekor
5 menit juga bisa dibilang, tapi nggak boleh. Nggak boleh. 5 menit sudah selesai sebenarnya mau dibilang. Kan dulu udah pernah Cuma, sebetulnya, Pak. ya gini, kasih sedikit. 5 menit, 2 menit, 3 menit lah. Iya, iya, iya. Kalau untuk di ekor, ini masih ada 600 orang lebih lihat ya. Kalau di ekor, Nah, cuman saya kasih tahu nah, ini sedikit. buat orang-orang yang bersabar ya, Pak. Orang-orang yang tetap masih mau bertahan sampai jam segini. Iya. Kasih bonus Kasih sedikit. bonus. Ini, kalau di ekor sebenarnya begini. Intinya udah pasti harus yang lebar. Nggak mungkin ekor yang kecil kita kawinkan bisa menjadi ekor lebar. Intinya tetap harus mengambil penjantan dan indukan yang lebar. Udah pasti kalau itu. Nggak mungkin kan ekor ikan kecil kita kawinkan menjadi lebar. Ya, Jadi nggak ada lagi, nggak mungkin ya kan. Lebar, dan kita ambil yang lebar saja pun belum tentu di lubukan itu lebar semua kan. Karena sebelum terjadi lebar itu mereka dari kecil ekornya. Ngerti kan maksud saya? Kita ambil ekor yang lebar, jantan betina yang lebar, kita kawinkan, belum tentu satu lubukan itu lebar semua. Kenapa? Karena sebelum dia lebar, asal muasalnya dari kecil ekornya. Ekor yang sebelum lebar itu dibuat, asal usulnya tetap aja dari ekor yang kecil. Dari yang kecil itu kita modif menjadi lebar kan. Nah, berarti genetikanya pasti ada lebar dan ada yang kecil. Pasti tidak semua. Sedang ada yang, jadi kita modifkan, ya, yang kecil pasti udah pasti hilang, dia berganti di sedang dan yang besar, yang lebar, yang sedang dan yang lebar. Jadi intinya, bagi kalau kita teman-teman ini mau mendapat ekor yang lebar, udah pasti punya indukan dan penjantan, jantan atau betina yang lebar. Salah satunya harus kena. Nggak mungkin ekor kecil itu kita kawinkan menjadi ekor lebar, Pak. Nggak mungkin. Nah, jadi salah satunya mesti ada satu, Pak. Salah satu aja, nggak perlu dua-dua. Kalau saya udah bilang sini, kalau jantan cantik, betina cantik, anaknya jelek. Kalau jantannya cantik, betinanya cantik, anaknya pasti jelek. Kalau jantan cantik, betinanya biasa saja, baru anaknya ganteng, gitu Pak. Biar nanti malam bisa mimpi-mimpi, Pak. Pak Joki jelasin, berebet coba. Putus-putus. Dan duitnya harus lebar katanya. Aduh. Ya sudah. Aduh. Nanti kita kasihnya seperti itu saja. Iya, udah cukup lah itu. Bonusnya semuanya udah sangat bonus itu. Semuanya terima kasih sudah menonton.